Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-madlumin. Sallallahu alaika ya maulaya wa bana maulaya ya aba abdillah wa ala ansarika al-mujahidina baina yadayk faza man ittasama bi hablikum wa amina man laja'a ila khismikum. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sadaqallahul aliyyul azim. Pembicaraan kita malam ini melanjutkan tentang apa yang telah kita kaji selama 2 malam sebelumnya. Pada malam sebelumnya kita telah jelaskan bahwa manusia tentang peristiwa Karbala terbagi menjadi 3 bagian atau menjadi 3 kelompok. Seperti yang pernah kita jelaskan sebelumnya, yang pertama adalah orang-orang yang telah tertipu dengan kehidupan dunia, yang kemudian mereka mengikuti hawa nafsunya, yang kemudian mereka membunuh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, lalu mereka adalah orang-orang yang telah binasa. Mereka adalah orang yang ahli ibadah, mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga disebut sebagai orang yang pergi haji, bersyahadah sebagaimana orang-orang Islam lainnya. Kelompok kedua adalah orang yang telah berhasil membebaskan diri mereka dari tipuan dunia, dari tipuan kehidupan dunia dan hawa nafsunya. Mereka sukses, mereka berhasil, akan tetapi keberhasilan itu disertai dengan berbagai usaha dan kerja keras yang sangat luar biasa, memerangi gejolak yang ada dalam dirinya, hingga kemudian mereka bisa memilih mana yang harus dia pilih menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua ini adalah kemarin sudah kita jelaskan seperti Khur ar-Riyahi. Sedangkan contoh kelompok yang pertama adalah kita sebut seperti Umar bin Sa'ad. Yang kedua-duanya adalah komandan pasukan Ibnu Ziyad. Untuk malam ini
kita akan berbicara tentang kelompok yang ketiga. Kalau kemarin kita sudah memperbandingkan antara kelompok pertama dan kelompok kedua, bagaimana gejolak yang ada dalam jiwa mereka, baik pada kelompok pertama yang kemudian berakhir dengan kehancuran, sedangkan kelompok yang kedua bagaimana ia memerangi diri mereka, yang kemudian mereka berhasil dan bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Malam ini adalah kita berbicara tentang kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini adalah orang-orang yang dari awal memang sudah memutuskan untuk bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam tanpa sedikit pun ragu. Mereka dari awal memang sudah memutuskan untuk membela Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dengan segala risiko yang akan dihadapi. Mereka tahu itu, mereka paham itu, tentang apa yang akan dia hadapi, tentang risiko yang akan dia dapatkan ketika bergabung bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Mereka bergabung dengan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada gejolak dalam dirinya sedikit pun untuk memilih atau tidak memilih. Begitu mereka tahu bahwa Imamul Husain alaihi salatu wassalam berada di Karbala, begitu mereka tahu bahwa Imamul Husain alaihi salatu wassalam menuju Kufah, mereka serentak menyatakan setia untuk membela Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam tanpa berpikir risiko apa yang akan terjadi. Semua tantangan, semua risiko yang akan dihadapinya dianggap sebagai sesuatu yang kecil dan tidak ada nilainya sama sekali. Mereka itu adalah seperti Aliul Akbar, putra Imamul Husain alaihi salatu wassalam, seperti Qasim, yaitu putra Al-Imamul Hasan alaihi salatu wassalam, Abul Fadl al-Abbas, saudara Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ini adalah contoh-contoh orang yang memang sejak pertama mereka sudah memutuskan untuk bergabung bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Contoh lain seperti Habib bin Madzahir, Muslim bin Aus saja, ketika mereka mendengar bahwa Imamul Husain berada di Karbala, bahwa mereka mendengar bahwa Imamul Husain alaihi salatu wassalam dalam bahaya, maka kedua-duanya dari Kufah meninggalkan kotanya, pergi meninggalkan semua yang dimilikinya untuk menuju ke Karbala demi membela Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Mereka ini adalah orang-orang yang begitu mendengar seruan Imamul Husain alaihi salatu wassalam tidak pernah bertanya apapun sama sekali. Tidak pernah ada perkataan kenapa dan mengapa, karena mereka sudah paham persis bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah hak. Apa yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah benar. Apa yang diperbuat oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah Islam yang sesungguhnya. Oleh karena itu mereka bergabung membela Imamul Husain untuk berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa sedikit keraguan sekalipun. Contohnya misalnya Aliul Akbar. Ali Akbar adalah putra daripada Imam Husain alaihi salatu wassalam, kakak daripada Imam Ali Zainal Abidin, tapi dari ibu yang lain. Aliul Akbar ketika dalam perjalanannya menuju Kufah bersama sang ayah, bersama rombongan menuju Kufah, tiba-tiba dalam perjalanan itu beliau mendengar suara sang ayah mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aliul Akbar kemudian bertanya kepada sang ayah, wahai ayahku, lima istarja'ta,
Kenapa engkau mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apakah engkau melihat sesuatu yang buruk? Imamul Husain alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada putranya ini, beliau mengatakan bahwa ya bunayya inni khafaqtu bi ra'si khafqatan fa anna li farisun. Wahai putraku, kekasihku, saya tadi dalam perjalanan ini tertidur sesaat. Kemudian datanglah kepadaku seorang faris, yaitu seorang kesatria pemberani. Lalu berkata kepadaku, al-qaum yasirun wal manaya tasiru bihim. Mereka sudah datang dan kematian pun bersama mereka untuk menjemput. Lalu aku tahu, kata Imamul Husain alaihi salatu wassalam, aku tahu bahwa itu adalah pemberitahuan kepada kita semua bahwa kita pasti akan mati. Apa yang diungkapkan oleh oleh Aliul Akbar, seorang pemuda ini? Beliau bertanya kepada sang ayah, alasna alal haq, wahai ayahku, tidakkah kita berada dalam kebenaran? Imam Husain alaihi salatu wassalam menjawab, bala walladhi ilaihi marju'ul ibad. Benar, sungguh demi yang semua akan kembali kepadanya. Demi Allah bahwa kita adalah berada dalam kebenaran. Perhatikan saudara sekalian, apa reaksi dari Aliul Akbar? Apakah Aliul Akbar menunjukkan sikap rasa takutnya? Apakah Aliul Akbar menunjukkan sikap protesnya? Dia masih muda, masih ada waktu untuk menikmati kehidupan dunia, masih panjang waktunya untuk mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Aliul Akbar? Proteskah dia? Sama sekali tidak. Dengarkan ucapan dan jawaban dari Aliul Akbar ini. Beliau dengan tegas mengatakan, idzan la nubali namutu muhiqqin. Kalau begitu wahai ayah, demi Allah aku tidak pernah peduli dengan kematian. Kami mati dalam keadaan kebenaran. Dalam riwayat yang lainnya, Aliul Akbar mengatakan, la nubali bil maut, waqa'na 'alal maut awil maut waqa'at 'alaina. Aku tidak peduli dengan kematian. Kematian itu menjemputku atau kami yang akan menjemput kematian itu. Tidak ada bedanya. Jawaban tanpa sedikit keraguan. Jawaban yang menunjukkan keyakinan penuh dan total mutlak sehingga tidak ada sedikit pun keraguan. Berbeda dengan orang-orang seperti kelompok kedua seperti Khur Ar-Riyahi. Pada gilirannya Khur Ar-Riyahi mengambil sikap tegas bergabung bersama Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Tetapi terjadi pergejolak yang sangat luar biasa dalam hatinya, memilih antara kekuasaan atau membunuh Imam Husain atau bergabung bersama Imamul Husain. Yang kemudian berakhir dia berhasil lolos menyelamatkan dirinya bergabung bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Contoh kedua, Qasim, putra Al-Imamul Hasan alaihi salatu wassalam. Putra Al-Imamul Hasan namanya Qasim ini, ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam berceramah tentang nasib yang akan dihadapi kelompok Imamul Husain dan rombongannya di Karbala, Imamul Husain ketika menjelaskan bahwa semua rombongan yang bergabung bersamanya akan mati, tiba-tiba Qasim ini bertanya, wahai paman, apakah aku termasuk orang yang akan terbunuh besok? Imamul Husain alaihi salatu wassalam tidak memberikan jawaban iya atau tidak. Perhatikan pertanyaan Imamul Husain, dan ini merupakan pendidikan bagi kita bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak yang belum begitu dewasa. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam bertanya, wahai keponakanku, wahai putraku, bagaimana menurutmu tentang kematian ini?
Qasim dengan tegas tanpa ragu sedikit pun beliau mengatakan, wahai wahai pamanku, kematian ahla minal asal. Sungguh kematian itu jauh lebih manis daripada merekuk asal, yaitu madu. Lebih manis daripada madu. Jawaban yang diberikan Qasim kepada pamannya Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam memberikan jawaban tegas tanpa sedikit keraguan. Sama seperti Aliul Akbar, maka Qasim pun memberikan jawaban yang sama. Juga demikian sahabat-sahabat yang lainnya, seperti Habib ibn Madahir di malam Ashura ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam meminta agar mereka meninggalkan sendirian. Di antara Habib ibn Madahir menolak. Dia mengatakan, demi Allah, sungguh aku malu di hadapan kakekmu Rasulullah, ku tinggalkan engkau sendirian dan aku hidup dengan penuh keamanan sementara engkau terbunuh di padang Karbala. Sahabat-sahabat Imamul Husain tanpa ada sedikit keraguan apapun terhadap Imamul Husain, tidak ada sedikit keraguan sikap yang diambil oleh mereka untuk membela Al-Imamul Husain. Mereka tahu bahwa satu-satunya jalan untuk menuju kepada Allah hanya melalui Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Tapi kenapa dengan mudah? Kenapa mereka dengan mudah menerima ajakan Imamul Husain? Kenapa mereka kemudian mudah tanpa ragu dan bergejolak dalam jiwanya untuk memenuhi panggilan Imamul Husain? Sementara di tempat lain banyak orang yang bergejolak, berperang dan lain sebagainya. Saudara sekalian, ada beberapa rahasia. Kenapa mereka dengan mudah untuk bergabung bersama Imamul Husain? Kenapa mereka dengan mudah membela kebenaran tanpa berpikir panjang sama sekali? Padahal segala risiko mereka tahu persis. Sebagian para ahli irfan, ulama tasawuf mengatakan yang menjadikan mereka itu cepat untuk menerima ajakan kebenaran, yang membuat mereka cepat untuk membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dikarenakan hati mereka suci, bersih, tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Jiwanya masih suci, jiwanya bersih, khalis, murni, yang tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka bukanlah seperti Habib bin Madahir, orang dewasa, dia sudah hidup bersama sebelum dengan para Imam Ali, bersama Imam Ali dan lain sebagainya sepanjang waktu. Tetapi hatinya masih tetap terjaga, murni, bersih, suci, tidak pernah tercampuri dengan kecintaan pada dunia. Oleh karena itu, itulah yang membuat mereka kemudian segera bergabung untuk bersama Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Terutama Aliul Akbar, terutama Qasim, anak-anak muda. Makanya Rasulullah Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam ketika salah satu sahabatnya pulang dari Yaman ditanya, bagaimana perkembangan kau mengajarkan, kau berdakwah tentang Ahlul Bait di Yaman? Sahabat ini mengatakan, ya benar Rasulullah, mereka sulit, mereka berkembang lambat. Lalu Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bil ahdath fa innahum asra'u ilal haq. Kamu harus mengajak, mendidik anak-anak muda, karena anak-anak muda itu lebih cepat untuk menuju kepada kebenaran. Kenapa Imam Ja'far Shadiq mengatakan demikian? Karena anak-anak muda jiwanya belum tercampur dengan kehidupan duniawi, hatinya masih bersih, hatinya masih murni, arahkan kemanapun mereka akan pergi. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim di masa usia mudanya, maka Al-Quran itu menyatu dengan tulang dan darahnya. Ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aliul Akbar tanpa memperhitungkan apapun. Aliul Akbar, Qasim juga demikian. Mereka semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba perbandingkan dengan Khur Ar-Riyahi. Meskipun Khur Ar-Riyahi sama-sama menuju kepada Allah, tetapi dia punya caranya sendiri. Sementara Qasim dan Aliul Akbar menuju kepada Allah dengan caranya yang berbeda. Tetapi kemudian mana yang lebih baik? Khur Ar-Riyahi yang penuh perjuangan, menentang dirinya, menentang nafsunya, menentang keinginannya hingga kemudian bergabung dengan Imam Hussein, ataukah orang yang begitu mendengar ajakan kebaikan lalu dia berangkat? Saya tidak akan membahas tentang ini. Saya juga tidak akan menjawab pertanyaan ini. Saya tidak tahu. Tetapi saya juga tidak ingin membahasnya. Tetapi yang paling penting adalah baik kelompok yang kedua dan yang ketiga ini semuanya masing-masing menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang berbeda-beda. Dari satu sisi seperti Ali Akbar dan Qasim dengan mudah, sisi yang lain seperti Khur Ar-Riyahi dia penuh perjuangan, perlawanan terhadap dirinya yang sangat besar sekali, tetapi kedua-duanya, dua kelompok ini tetap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, Khur Ar-Riyahi dia menuju kepada Allah dengan berjuang, melawan nafsunya, memilih pilihan yang sangat sulit, dan itu pun sebuah tindakan, sebuah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekerjaan yang semakin sulit, semakin rumit untuk mengambil sikap, kata Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kita ngambil sikap yang tepat meskipun kondisi itu sulit, maka itu lebih membuat Allah ridho dan membuat Allah lebih mencintai tindakan tersebut. Khur Ar-Riyahi, seperti malam sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana terjadi gejolak peperangan yang ada dalam dirinya. Dan itu seringkali kita menghadapi situasi yang semacam itu. Kita semua seringkali menghadapi situasi yang sulit. Begini atau begitu, begini atau begitu. Inilah memang gejolak yang terjadi di dalam jiwa kita. Oleh karena itu, semakin pekerjaan itu sulit, perjuangan semakin berat dan semakin sulit, maka berarti Allah Subhanahu wa taala akan lebih ridho terhadap tindakan tersebut. Allah lebih mencintai tindakan tersebut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdalul a'mal ahmazuha. Afdalul a'mal ahmazuha. Perbuatan amal yang paling baik adalah yang paling berat dan paling sulit, tetapi dengan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara Aliul Akbar dan Qasim bin Ibnul Imamul Hasan alaihi salatu wassalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci dan bersih. Hatinya bersih, tidak terikat dengan kehidupan dunia sama sekali. Hatinya sangat mulia, bersih, suci, dan itu pun juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di hari di mana manusia la yanfa'u mal, harta semua tidak ada nilainya.
Wala banun, anak pun tidak ada nilainya. Di akhirat nanti tidak ada harta, tidak ada anak yang bermanfaat sama sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Kau datang dengan membawa hartamu yang banyak juga tidak ada nilainya. Kau datang dengan membawa anak-anakmu yang banyak juga tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Allah? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci, bersih dari kehidupan duniawi, dari pengaruh-pengaruh tipuan daripada dunia. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi keduanya sama-sama mulia di sisi Allah, sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun cara menuju Allah berbeda. Satu dengan perjuangan yang kuat, memerangi diri terlebih dahulu. Satu mereka kemudian dengan tanpa berpikir apapun menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, ada sebuah pertanyaan yang seringkali muncul. Apakah kita tidak dibolehkan untuk menikmati rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala? Boleh tidak kita ini menikmati kehidupan dunia ini dengan rizki yang halal? Apakah menikmati rizki yang halal itu haram? Tidak. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang aku berikan kepadamu, rizki yang baik, min thayyibati ma razaqnakum, rizki yang halal, rizki yang baik yang aku berikan kepadamu. Nikmati itu, makan itu, dan bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Menikmati rizki yang halal tidak ada larangan sama sekali. Menikmati rizki yang halal tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Allah justru menegaskan, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengharamkan rizki yang baik yang dihalalkan Allah untuk kalian semua. Jadi kita diperintahkan oleh Allah menikmati dunia yang kita dapatkan dari rizki yang halal. Kita diperintahkan untuk menikmati di mana Allah memberikan rizki itu yang halal dan tidak ada larangan sama sekali. Itu benar. Tetapi saudara sekalian, perlu kita pahami untuk kita semua, bahwa manusia ketika dia mengambil harta yang banyak, menikmati kekayaan yang banyak, sekalipun itu halal, itu seringkali mengganggu orang untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu hartamu halal, banyak jumlahnya, apalagi sudah punya rumah banyak sekali, mobil banyak sekali, dan lain sebagainya, meskipun itu hasil dari halal, dia banyaknya yang halal itu pun akan mengganggu hati kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para utusan Allah, para nabi, para wali-wali Allah, para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam senantiasa menjaga untuk tidak menikmati rezeki yang halal yang banyak itu. Dia cukup sesuai dengan kebutuhannya, tidak ingin memperbanyak harta sekalipun itu halal. Satu saat dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan memberikan sebuah manisan, bangkulo. Wong Jawa nyebut bangkulo ya,
apa namanya, permen banggulo yang manis itu diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah kemudian tidak mau memakannya sama sekali. Rasulullah menolak untuk makan makanan yang manis itu. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Atuharrimahu ya Rasulullah? Apakah engkau mengharamkan manisan ini wahai Rasulullah?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tidak, aku tidak mengharamkan manisan itu. Walakin akrah an tatawaqqa nafsi ilaihi." Aku cuma tidak ingin jiwaku terpengaruhi dengan kenikmatan yang manis itu. Ini cuma bangkulo, saudara sekalian. Makanya di dalam kisah Imamul Khomeini, suatu hari ketika dia sedang makan bersama yang lainnya, kemudian dipotongkan sebuah buah semangka yang sangat merah. Anda bisa bayangkan semangka yang besar, merah, musim panas lagi. Merah, kita sudah bisa bayangkan betapa manisnya waktu itu. Panas, kemudian dikasih semangka dengan es, luar biasa sudah. Imamul Khomeini ketika dia makan semangka itu kemudian diambilkan garam dan dicampur garam di atasnya. Ketika ditanya, "Kenapa engkau lakukan itu wahai Imam Khomeini?" Imam Khomeini mengatakan, "Agar kenikmatan dunia itu tidak menggoda aku." Saudara sekalian, menikmati kehidupan dunia yang berlebihan sekalipun itu halal akan meninggalkan pengaruh negatif dalam diri kita. Apalagi yang haram, yang halal saja mempengaruhi hati kita. Apalagi yang haram. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita perlu memahami bagaimana kita harus membangun kehidupan ini untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau makan manisan yang diberikan oleh seorang sahabat karena khawatir jiwanya terpengaruh dengan kenikmatan dunia itu yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-Qur'anul Imam Rasulullah kemudian mengatakan begini dalam Al-Quran, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Jadi Rasulullah begitu menerima itu dan tidak mau makan, kemudian Rasulullah membawakan sebuah ayat, "Adhabtum, kalian telah menghabiskan rezeki yang baik yang kuberikan kepadamu dalam kehidupan dunia. Wastamta'tum biha, dan engkau menikmatinya." Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita mampu menikmati kehidupan dunia yang halal itu dengan cara yang baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudara sekalian, orang yang berlebihan dalam menikmati hartanya yang melimpah meskipun itu halal, sekali lagi sejarah membuktikan berapa banyak orang-orang yang kemudian pada gilirannya dia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari kehidupan dunia. Dia gagal menyelamatkan dirinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Qarun, bagaimana Qarun? Qarun adalah orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya yang luar biasa. Tetapi ketika kemudian dia kaya, padahal itu kekayaan yang halal, bisa jadi itu halal. Tetapi kemudian dia tidak peduli dengan yang lainnya dan lain sebagainya, sampai dalam Al-Quran disebutkan bahwa onta untuk membawa kunci godangnya itu aja keberatan, saking banyaknya harta. Lalu Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, ditenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya ke dalam bumi. Oleh karena itu ketika kita menemukan harta yang di bawah tanah disebut harta karun, itu berasal dari Qarun.
Saya tidak tahu dari Mesir sana kira-kira kekayaannya sampai ke Indonesia enggak, ke bumi Indonesia. Ini artinya apa? Bahwa meskipun itu rezeki halal, tetapi jangan engkau berlebihan, karena itu kau akan punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita saksikan ulama-ulama kita, para pemimpin kita. Misalnya Imamul Khomeini. Saya pernah berkunjung ke rumahnya dan sekarang menjadi museum. Rumah kalian jauh lebih mewah daripada rumah Imam Khomeini. Sayyid Ali Khamenei, rumah beliau, rumah kalian jauh lebih leks daripada rumahnya Sayyid Ali Khamenei. Kenapa? Karena mereka adalah para ulama yang harus memberikan contoh kepada seluruh kaum mukminin, terutama orang-orang yang tidak mampu. Makanya sekali lagi saya selalu mengkritik para ulama yang berlimpah kekayaan. Saya tahu mungkin itu halal, tetapi kemudian dengan mobil yang mewah, rumah yang mewah, itu artinya dia tidak menghargai orang-orang miskin di sekeliling mereka dan tidak layak menjadi contoh sebagai teladan bagi umat Islam. Dia lebih menunjukkan tentang kekayaannya dan hartanya daripada tentang kewirainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa Anda bekerja mengumpulkan harta kekayaan yang halal sebanyak-banyaknya, kau boleh menikmatinya sebanyak-banyaknya dengan satu syarat, yaitu bahwa engkau mampu menjaga dirimu agar tidak terjerumus ke dalam maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Selama engkau mampu menjaga dirimu tidak terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Tetapi itu bukan sesuatu yang mudah. Sejarah telah membuktikan berapa banyak orang yang kemudian tergelincir, yang ia kemudian tidak mampu menyelamatkan dirinya. Yang kedua, bahwa ketergantungan, keterikatan dengan rizki yang halal, kehidupan dunia yang bermewah-mewah, itu mesti akan meninggalkan pengaruh yang negatif dalam diri kita, meskipun itu halal. Kalau sudah berlebihan ini dan lain sebagainya, misalnya kau punya rumah cukup cuma satu, tiba-tiba kau punya 5-10, yang lainnya untuk apa? Mobil cukup 2, tetapi engkau punya mobil lebih dari 2, 10, 5, dan lain sebagainya. Untuk yang lainnya untuk apa? Dan hal yang lain terus dan seterusnya. Itu akan berpengaruh. Meskipun itu halal, meskipun itu thayyib dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu akan berpengaruh, meninggalkan pengaruh negatif dalam jiwa kita yang kemudian kita akan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang yang tidak akan pernah berhasil melepaskan dirinya dari ini semua. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita ini semua selamat menuju kepada Allah, maka ambillah harta yang kau miliki yang halal itu sesuai dengan kebutuhanmu saja. Ambil yang halal dan sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan melebihi daripada kebutuhan, karena kalau melebihi daripada kebutuhan itu kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini maka kemudian kita akan selamat. Seperti halnya Khur Ar-Riyahi. Khur Ar-Riyahi seorang komandan perang, ribuan pasukan berada di tangannya, dan dia pasti orang yang hidup dalam kemewahan karena dia dekat dengan Bani Umayyah saat itu, kerajaan Bani Umayyah saat itu. Tetapi kemudian semua ini ditinggalkan, kemudian bergabung bersama Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Seperti halnya, lalu apa yang harus kita pilih? Kita pilih bisa menggunakan cara yang dilakukan oleh Khur Ar-Riyahi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita menggunakan seperti yang dilakukan oleh
Aliul Akbar maupun Qasim bin Ibnul Imam Al-Hasan alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Asyura ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam semua sahabat-sahabatnya telah terbunuh, dan kemudian beliau meminta tolong kepada siapapun yang bisa menolongnya. Hal min nasirin yansuruni, hal min mu'inin yu'inuni. Adakah orang yang bisa menolong kami? Adakah orang yang mau membantu kami? Saat itulah keluar Qasim, seorang anak muda yang disebut dengan Qamaru Bani Hashim, yaitu bulannya Bani Hashim. Wajahnya berseri-seri menuju Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dengan pakaian yang telah disandangnya, ia menuju pamannya Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ia berkata kepada Imamul Husain, wahai pamanku, izinkan aku untuk berperang melawan musuhmu. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam merangkulnya. Imamul Husain menciumnya sambil meneteskan air mata. Ia bertanya, wahai putraku Al-Qasim, sudahkah engkau minta izin kepada ibumu? Qasim menjawab, wahai pamanku, yang memakaikan pakaian ini adalah ibuku, yang memakaikan pedang ini adalah ibuku, yang memakaikan serban ini untuk melawan musuh adalah ibuku. Sungguh tiada jalan kecuali aku harus mati membelamu, wahai pamanku Al-Husain alaihi salatu wassalam. Imamul Husain merangkulnya sambil meneteskan air matanya. Kemudian Qasim diizinkan untuk pergi melawan musuh-musuhnya. Saat Imam Al-Qasim melawan musuhnya, dia mengamuk ke kanan dan ke kiri. Saat itu kemudian Qasim sedang membenarkan sepatunya yang dikenakannya, karena saat itu sepatunya nampaknya putus. Ia sedang menjongkok untuk membenarkan, membetulkan tali sepatunya. Tiba-tiba seorang musuh dari belakang menghayunkan pedangnya dan kemudian menebaskan pedang itu ke leher Al-Qasim. Kepala Al-Qasim pun terjatuh dan dia menangis sambil berteriak, "Assalamu alayka ya Ammah." Salam kepadamu wahai pamanku Al-Husain alaihi salatu wassalam. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam tersentak. Beliau menangis mengejar ke arah suara Qasim, dan ia temukan Qasim dalam keadaan telah terbunuh. Imamul Husain alaihi salatu wassalam membersihkan tanah yang menempel di wajahnya, membersihkan darah yang membasahi tubuh Qasim. Tubuh itu diangkat, kemudian digabungkan di dalam kemah bersama para syuhada dari keluarganya, sambil mengatakan, wahai Qasim, sungguh sangat berat bagi pamanmu. Engkau meminta tolong, tapi sang pamanmu tak mampu menolongnya. Itulah yang dilakukan oleh Qasim. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak akan dibangkitkan bersama Imamul Husain dan para syuhada di Karbala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Amman yujibul mutarra idha da'ah wa yaksifu as-su'. Amman yujibul mutarra idha da'ah wa yaksifu as-su'. Amman yujibul mutarra idha da'ah wa yaksifu as-su'. Allahumma inna nas'aluka bi'ismika al-a'zami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Apabila di antara dua orang tua kami yang telah meninggal dunia Engkau siksa dalam kuburnya, ya Allah, karena kehadiran kami di majlis Imamul Husain ini, ampunilah mereka, gabungkanlah mereka bersama Imamul Husain alaihi salatu wassalam, lapangkanlah kuburannya ya Allah. Allahumma ya Allah, apabila di antara saudara-saudara kita telah mendapatkan kesulitan, maka berikanlah kemudahan kepada mereka. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah dari sakitnya. Mereka yang sedang kelilit hutang, ya Allah, berikan kemampuan untuk membayar hutangnya. Allahumma ftah rizqaka ya Allah lana. Allahumma bukalah pintu rizkimu untuk kami semua, sehingga dengan rizkimu yang halal itu kami bisa menyembah kepadamu ya Allah. Kami bisa bertaat kepadamu, berkhidmat pada agamamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan bantuan, kemudahan saudara-saudara sekalian yang telah membantu terlaksananya acara Majlisil Azza li Abi Abdillahil Husain. Apapun yang mereka berikan, apapun yang mereka lakukan untuk majlis ini ya Allah, berikan limpahan, gandakan rizkinya, gandakan pahalanya ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul fatihah qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.